Shalom, perkenalkan nama saya Okta Kristiani dengan NIM 20303030216042 dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling tahun ajaran 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah profesi BK dengan dosen pengampu Ibu Herda Fitri Boru Binti, MPD, dan Bapak Dr. Andes Sunario, AI, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang orientasi organisasi profesi bimbingan dan konseling. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, apa sih itu organisasi? Organisasi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan bersama, sedangkan profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para pekerjanya. Lalu untuk organisasi profesi ini sendiri itu merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Nah, apa saja sih organisasi profesi bimbingan dan konseling itu? Yang pertama ada IPBI, kedua APKIN, ketiga MGBKN, yang keempat IMAPKIN, dan yang kelima HSDKI. Nah, di sini ada IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, yang sering disebut dengan IPBI, didirikan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi IPBI merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan lingkungan sebagai ilmu dan profesi dalam rangka peningkatan mutu layanannya. Lanjut, yang kedua ada APKIN, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Adalah suatu organisasi profesi yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan kualifikasi pendidikan akademik strata 1 atau S1 dari program studi bimbingan dan konseling dan program pendidikan konselor atau yang sering disebut dengan PPK. Berdasarkan konvensi bimbingan ke-1 di Malang tanggal 17 Desember 1975 telah bersepakat bulat membentuk organisasi profesi bimbingan dan konseling yang bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, yaitu IPBI yang tadi. Nah, berdasarkan hasil Kongres 9 yaitu IPBI di Bandar Lampung, nama IPBI diubahlah menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau yang sering disebut dengan APKIN. Kemunculan nama ini dilandasi oleh pemikiran bahwa bimbingan dan konseling harus tampil sebagai profesi yang mendapat pengakuan dan kepercayaan publik. Selanjutnya ada asas dan tujuan APKIN. Organisasi APKIN sendiri berasaskan Pancasila dan tujuan APKIN antara lain yang pertama turut aktif dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah. Kedua, mengembangkan serta memajukan BK sebagai ilmu dan profesi dalam rangka ikut mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Ketiga, mempertinggi kesadaran, sikap dan kemampuan profesional konselor dalam berhasil dan berdaya guna dalam menjalankan tugasnya. Lalu untuk sifat dan fungsi APKIN sendiri, APKIN ini bersifat keilmuan, profesional, dan mandiri. Sedangkan untuk fungsinya, fungsi APKIN yang pertama sebagai wadah persatuan pembinaan dan pengembangan anggota dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua sebagai wadah peran serta profesional bimbingan dan konseling dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional.
Yang ketiga, sebagai sarana penyalur aspirasi anggota serta sarana komunikasi sosial antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah. Selanjutnya, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN juga memiliki dan menegakkan kode etik bimbingan dan konseling Indonesia. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia tercantum dalam naskah tersendiri yang ditetapkan dalam Kongres. Lalu, adapun divisi-divisi ABKIN yaitu dapat membentuk divisi-divisi menurut cabang spesialis dan atau bidang profesi bimbingan dan konseling. Divisi-divisi tersebut merupakan bagian integral dari organisasi ABKIN di tingkat nasional dan provinsi. Divisi dibentuk atas dasar kebutuhan pengembangan keilmuan atau profesi. Pembentukan divisi diusulkan dan ditetapkan dalam Kongres. Lalu yang terakhir, divisi yang telah terbentuk adalah A. Divisi Ikatan Pendidikan dan Supervisi Konseling atau IPSIKON, B. Divisi Ikatan Konseling Industri dan Organisasi atau IKIO, C. Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah atau IBKS, D. Divisi Ikatan Bimbingan dan Konseling Perguruan Tinggi atau IKOPTI, E. Divisi Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau IIBKIN, F. Divisi Ikatan Konselor Indonesia atau IKI. Nah, untuk organisasi profesi yang lainnya ada MGBKN, adalah Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Nasional. MGBK adalah kegiatan musyawarah yang bertujuan meningkatkan kualifikasi guru bimbingan dan konseling. MGBK ini diikuti oleh seluruh guru BK swasta maupun negeri. MGBK diadakan di tiap-tiap provinsi atau kota dengan target pertemuan minimal 3 kali tiap semesternya. MGBK membahas mengenai permasalahan guru-guru di tiap sekolah bidang IT yang meliputi pembuatan web, blog, email, atau sekedar akses internet menjadi masalah utama yang dihadapi para guru tersebut. Selanjutnya ada IMABKIN, Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. Adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan dan konseling satu-satunya di Indonesia yang sudah terdaftar secara resmi di Dikti. IMABKIN ini resmi terbentuk melalui Kongres 1 IMABKIN pada tanggal 9 Desember 2007 di Jakarta. Dan untuk fungsi IMABKIN berfungsi sebagai wadah aspirasi perjuangan mahasiswa bimbingan dan konseling, juga berfungsi sebagai forum silaturahmi mahasiswa BK se-Indonesia. Lalu yang terakhir ada Himpunan Sarjana Bimbingan dan Konseling Indonesia, disingkat menjadi HSBKI. HSBKI ini sendiri berdiri pada tahun 2010. Organisasi ini menginduk dari ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, yang melantik HSBKI itu sendiri. Baik, berakhir sudah video penjelasan dari saya yang saya buat ini. Jika ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya pamit izin undur diri. Sekian dan terima kasih.